Neoliberalisme dan globalisasi. Neoliberalisme saat ini telah diterapkan menjadi kebijakan politik dan ekonomi negara kita, Indonesia. Namun, kita perlu memahami bagaimana neoliberalisme beroperasi. Sebagai the dominant discourse, kebijakan yang berwatak neoliberal diyakini bagaikan agama baru dan diamalkan secara sistemik dan struktural melalui mekanisme kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kata neo dalam neoliberalisme sesungguhnya merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberal lama, yang dimana pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja. Pemerintah diharuskan melakukan deregulasi dengan cara mengurangi restriksi pada industri, mencabut hambatan-hambatan birokratis perdagangan ataupun menghilangkan tarif demi menjamin terwujudnya free trade. Dengan demikian, liberalisme berkonotasi bebas dari kontrol pemerintah, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis mencari keuntungan sebesar-besarnya. Paham neoliberalisme mulanya dikembangkan melalui konsensus yang dipaksakan. Formasi sosial globalisasi. Kini kita tengah menyaksikan suatu transisi dari formasi sosial developmentalis, kapitalisme model di Asia Timur, yang selama ini dijadikan contoh model pertumbuhan dan keberhasilan kapitalisme dunia ketiga ke model globalisasi. Dengan kata lain, saat ini adalah saat berakhirnya era developmentalis, suatu proses perubahan sosial pasca Perang Dunia Kedua yang dibangun di atas landasan paham modernisasi. Namun, di negara-negara pusat kapitalisme, jawaban untuk mempercepat laju kapitalisme telah lama disiapkan, bahkan sejak krisis kapitalisme di tahun 30-an. Jawaban itu adalah globalisasi kapitalisme. Namun, sebelum dibahas lebih jauh apa itu globalisasi, terlebih dulu di sini akan dibahas refleksi proses sejarahnya. Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional dengan dukungan lembaga-lembaga finansial internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global. Globalisasi muncul bersamaan dengan fenomena munculnya runtuhnya kapitalisme Asia Timur. Era baru tersebut mencoba meyakinkan rakyat miskin di dunia ketiga seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. Namun, globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial. Sementara itu, negara miskin dunia masih menghadapi krisis hutang dan krisis overproduksi, warisan pembangunan tahun 80-an, serta akibat dampak negatif kampanye internasional yang dulu dikumandangkan oleh The Bretton Woods Institution tentang model pembangunan ekonomi pertumbuhan, suatu paradigma pembangunan mainstream yang berakar pada paradigma dan teori ekonomi neoklasik dan modernisasi. Namun, di pihak lain muncul gejala lain yakni makin menguatnya peran organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial secara global. Jadi, dengan demikian, globalisasi secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun jika ditinjau dari sejarahnya,
perkembangan ekonomi globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalis sebelumnya.